sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Kesana jadi apa, kesana jadi apa. Nanti kita akan kupas dan kenapa mereka itu jelek. Model seperti itu kenapa tidak boleh. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita kupas pada siang hari ini adalah munafik fil akidah, kaitannya dengan akidah. Tetapi dalam perilaku kan bisa terjadi. Munafik dalam muamalah, munafik dalam hubungan teman dengan teman, munafik hubungan dengan keluarga, tetangga, itu banyak. Tapi insya Allah kita akan kupas kenapa mereka itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo jangan derek maca boten napa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa idza laku lan semangsane padha tetemu sapa iki munafiqun. Yang munafik berjumpa dengan siapa? Alladzina ing wong akeh. Utawi asluhu utawi lafal laku laqiyu iku minangka lafal laqiyu. Iki dari sisi bahasa. Laku ini kalau kita dalam belajar ilmu bahasa ini namanya kula panjenengan nge'lal. Jadi laku asluhu laqiyu. Khudifat dan buang. Apa ad-dhammatu huruf dhammah. Saya laku laqiyu. Lil istisqali krana den wilang abot sumal ya'u mongko nuli den buang apa huruf ya lil tiqaiha krana tinemune ya sakinatan ing huruf kang mati ma'al wawi sartane wawu. Dadi jenengan ketika membaca wa idza laku itu aslinya kalimatnya laqiyu. Bagi orang Arab ngucap laqiyu itu susah. Lah wong mari harokat napa niki fathah, kasroh, dhammah, dan dhammahnya itu di depannya ada huruf mati. Makanya laqiyu menjadi laku gitu. Wa idza laqiyu menjadi laku. Itu kalau kita belajar sorof ada pelajaran itu. Wa idza laku lang semangsane tinemu sapa munafiqun alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin. Qalu mongko padha ngucap sapa iki munafikun, rupane ucapan amanna. Orang munafik itu tipologinya
Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, para sahabat, Kanjeng Nabi, mereka akan ngomong, saya percaya sama jenengan. Bahkan mereka juga berangkat dari rumah, datang ke Masjid Nabawi untuk sholat. Karena mereka bagaimana menyamarkan perilakunya supaya dianggap sebagai orang beriman. Panjenengan tahu perang Uhud itu salah satu trouble yang menjadikan kekalahan umat Islam padahal kemenangan sudah di depan mata, itu adalah orang-orang munafik. Jangan bayangkan Kanjeng Nabi berangkat dari Madinah untuk keluar di area perkotaan itu bersama kurang lebih hampir 1.900 sekian. 300 orang munafik, mereka ikut datang, ikut berangkat perang, tapi di tengah perjalanan sudah menyiapkan tenda dan lain-lain. Tiba-tiba mereka kembali. Tenaga ibaratnya pasukan tinggal 600 lebih sedikit. Tidak sampai 1.000 pasukan Uhud itu. Dan hampir saja ada juga sebagian sahabat yang terprovokasi atas perilaku yang dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik itu ngomongnya simpel, Pak, dan logis. Mereka ngomong, lah kalau kita perang nanti mati, lah mending duduk saja di rumah. Ngapain kita perang demi Muhammad? Itu orang munafik. Bahkan mereka mengatakan, mending kami ini duduk sama ibu-ibu, sama anak-anak saja, tidak usah berangkat. Karena risiko peperangan itu adalah kematian. Maka nanti turun sebuah ayat, Allahu yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Tidak ada kaitannya kematian itu orang berangkat perang, orang berpergian atau tidak. Kalau Allah mentakdirkan mati, ya mati. Walaupun dia di medan perang, kalau tidak mati, tidak mati. Orang munafik itu manas-manasi seperti itu. Ketika mereka berjumpa dengan para sahabat, mereka mengatakan, amanna, aku ini beriman. Tetapi wa idza khalau, lan semangsane padha bali sapa munafikun, minhum nyatane saking mukminin, ay warajau tegese padha bali sapa munafikun ila syayatinihim marang pira-pira pentolane pemimpine iki munafikin, ay ruasaihim tegese marang pira-pira pengarepe iki munafikin, qalu mongko padha ngucap sapa munafikun, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan hati-hati perilaku yang seperti ini. Apa mereka mengatakan? Inna saat temne kita iku ma'akum satane sira kabeh fidini ing dalam urusan agama. Innama nahnu angin pestine utawi kita mustahziuna iku wong kang padha geguyu kabeh bihim kelawan mukminin biidharil imani kelawan ngetokno keimanan. Apa yang mereka lakukan? Sepunten nggih. Wong munafik niku kan nak ketemu kali kanca, aku bolomu tak ewangi, saya bantu. Tetapi ketika perilaku ini ada, ketika dia terpisah dari temannya, maka dia ngomong, aku tidak sepakat dengan dia. Nah, kalau diri kita sendiri punya perilaku seperti itu, maka tidak ada bedanya dengan orang munafik di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketoke apik ning ngarep, tapi elek ning mburi. Lah mereka mengatakan di hadapan Nabi dan para sahabat, mereka mengatakan amanna. Bukan hanya amanna, mereka juga ibadah, sholat. Tapi ya sholatnya sebagaimana yang digambarkan di dalam juz 30, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka sholat itu hanya supaya tampak bahwa dia muslim, padahal bukan karena itu. Wahum kusala, mereka malas sebenarnya. Karena namanya palsu gimana? Lawang boten tenanan. Maka ada perilaku yang ada pada diri orang munafik, yaitu apa? Mereka mengatakan A tetapi perilakunya B. Mereka ngomong ke para sahabat bahwa aku iki bolomu, tetapi ketika kembali ke komunitas mereka, maka mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tak kasih tahu ya bahwa aku ini masih dalam komunitasmu, saya ini masih dalam satu agama dengan kalian, dan bahkan aku itu mentertawakan mereka seolah-olah aku beriman kepada mereka bareng-bareng. Kenapa mereka ini kok dipercaya? Karena mereka ini awalnya agamanya Yahudi. Mereka tahu tentang kisah Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Makanya teman-teman semuanya, bapak-bapak yang pada siang hari ini berada di masjid, bahwa
perilaku yang ketika ngomong A jadinya B di lokasi yang lain, itu tidak ada bedanya dengan kita orang-orang munafik di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak mudah untuk bisa tidak seperti itu tidak mudah. Allahu ta'ala Gusti Allah yastahzi'u iku geguyu sinten Allah bihim kelawan munafikin, ayu jazihim tegese bales sinten Allah ing munafikin, bistihzaim kelawan geguyu iki munafikin, wa yamudduhum lan ngumbar sinten Allah ing munafikin, ayum hiluhum tegese ngumbar sinten Allah ing munafikin fi tughyanim ing dalem lajute iki munafikin, ai bitajawuzim tegese kelawan oleh ngliwati ni munafikin al hadda ing batas bil kufri kelawan kekufuran, ya mahuna halipodo bingung sapa iki munafikun, ya taraddaduna tegese midar-midar sapa munafikun, tahayyuran hale bingung, utai lafal ya mahun halun iku dadi hal. Ada 2 poin. Yang pertama dari ayat 14 sama 15. Yang pertama, 1, sifat orang munafik itu yang sangat benar-benar dibenci oleh Allah adalah mukhada'atullah, menipu Allah. Bayangkan jenengan orang sholat tapi sejatinya dia itu tidak pingin sholat. Nah ini hati-hati kalau jenengan pas awake dhewe sholat kepingin dipandang calon mertua, kepingin dilihat oleh pimpinan, kepingin dilihat oleh yang lain, maka itu salah satu ciri orang munafik. Dia melakukan apapun, goyahnya tujuannya bukan itu sebenarnya. Dia hanya sebagai pemanis bahwa seolah-olah dia seperti itu. Lah orang munafik zaman Kanjeng Nabi itu jangan dikira mereka tidak sholat. Jangan dikira mereka tidak sodako. Jangan dikira mereka tidak berangkat perang, mengangkat senjata. Tetapi ya mereka itu zaman Kanjeng Nabi, orang-orang munafik itu kalau mau berangkat perang dilihat dulu, kira-kira kok musuhnya lebih lemah, berangkat dia. Kenapa? Ada harta rampasan. Kalau kira-kira kok merugikan, tidak berangkat. Dan itu terjadi ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk itu banyak orang-orang munafik bahkan gembosi para sahabat untuk tidak berangkat. Apa komentar mereka? Perang Tabuk itu perang yang paling besar yang pernah diikuti Rasulullah, perang yang pasukannya paling banyak dari semua perang yang diikuti Rasulullah. Itu perang pertama Kanjeng Nabi dengan orang Romawi. Dan lokasinya itu jauh Pak. Tabuk itu dulu saya pernah umroh itu pernah ke Al-Ula. Al-Ula itu sekarang sudah jadi destinasi. Tapi untuk jamaah umroh belum familiar karena dari Medina saja jaraknya 500 kilo. Jadi lebih jauh ke Mekah, Madinah ke Mekah. Saya pernah ke sana sekali. Itu destinasinya sekarang sifatnya umum ini. Al-Ula itu, Tabuk itu dekat sama Al-Ula, itu perbatasan Saudi dengan Yordan. Jadi ke sana sedikit sudah Yordan. Nah, saat itu Romawi itu menguasai wilayah Syam. Nah, Kanjeng Nabi itu berangkat perang Tabuk. Itu modalnya habis-habisan. Para sahabat ada yang meneriakan ratusan onta. Lah orang munafik itu komentarnya apa? Ngapain kita ke sana? Perjalanannya saja 500 kilo. Ingin bayangkan 500 kilo itu kalau naik kendaraan pribadi atau bis itu butuh waktu, kalau normal kita ke Mekah itu kan 5 jam. Itu kendaraan secepat itu melaju 100-120. Nah ini zaman Kanjeng Nabi naik onta, ada yang berjalan. Komentarnya orang munafik apa? Sekarang musim panas, untuk mengamankan minuman saja, perbekalan saja itu luar biasa. Ngapain ke sana? Nanti kalah. Komentarnya banyak. Belum musuhnya negara besar Romawi. Nah ini Kanjeng Nabi yang memimpin Madinah, negara yang baru terbentuk, kemudian melawan Romawi yang sudah dari Eropa ekspansi ke Timur Tengah. Orang munafik itu komentarnya, lah kalau kita ke sana datangi kematian.
Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan malah dikasih wahyu sama Allah, orang munafik yang terindikasi munafik tidak boleh ikut karena gembosi. Dan itu perang Tabuk, kalau kisahnya di Al-Quran banyak. Itu kisah tentang perang Tabuk di juz 9 itu juga ada. Itu perjuangannya para sahabat luar biasa. Perjuangannya Kanjeng Nabi itu luar biasa. Jangan bayangkan sudah sampai sana, ternyata tentara Romawi tidak berani menghadapi. Itu kemenangan tanpa peperangan. Kemenangan tanpa peperangan. Dan itu armada terbesar pasukan yang pernah dipimpin oleh Rasulullah, dan belum pernah sepanjang hidup Rasulullah perang sebesar itu. Jangan coba nanti di rumah bisa baca-baca tentang kisah perang Tabuk, luar biasa. Maka orang munafik itu dia mau berangkat perang kalau menguntungkan. Satu, kemenangan itu di depan mata baru mau perang, istilahnya pasukannya imbang ataupun lebih unggul. Yang kedua, kalau ada kemungkinan menang berarti mendapatkan harta rampasan. Itu orang munafik. Tapi kok saged nggih wonten tiyang iman tapi etok-etok. Lah kula jenengan mboten saged nglakoni ya, mosok ana wong iman etok-etok, iman tapi tidak sebenarnya iman. Ya Allah, ulaika utawi mengkono-mengkono munafik, orang-orang yang seperti tadi itu iku alladzina wong akeh istaro kang padha ampre ganti sapa iki munafik, utawa alladzin ad-dhalalata ing kesesatan, maksude kekufuran, bil huda kelawan pituduh, maksude napa yaiku iman. Ai istabdaluha tegese ampre ganti sapa iki alladzin ha ing iki dhalalah bihi kelawan iki al huda. Fama robihat mongko ora bakal untung apa tijaratum perdagangan iki alladzin, mereka mengganti sesuatu kebenaran diganti dengan sesuatu yang menyesatkan. Keimanan diganti dengan kekufuran. Aima robihu tegese boten bakal untung sapa iki alladzin fiya ing dalam tijarah, bal khasiru balik padha rugi sapa iki alladzin limasirihim krana baline iki alladzin ilan nari marang neraka al muabbadati kang den lawasake kabeh, den langgengno kabeh alaihi ing atase iki alladzin. Wa makanu lan ora ana utawi iki alladzin muhtadina iku oleh pituduh kabeh fima ing dalem barang faalu kang padha agawe sapa alladzin. Kesimpulannya 4, Pak. Ini bisa menjadi dalam hubungan kita dengan sesama. Pertama, Allah itu kenapa tidak suka terhadap orang munafik? Pertama adalah mukhada'atullah, dia menipu Allah. Menipu apa? Dia amantu billah, tetapi dia sebenarnya tidak amantu billah. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ayat 14-16 ini satu. Kalau Allah tidak suka ditipu, berarti kita berperilaku, kalau kita ngomong bahwa kita orang beriman, maka kalau perilaku kita tidak menunjukkan kita orang beriman, Allah pun tidak suka. Pasti dalam perusahaan juga sama. Yang namanya kamuflase, yang namanya tipu daya, itu pasti tidak disukai oleh perusahaan. Nah, orang munafik itu kenapa mereka tidak disukai? Karena dia menipu. Menipu kepadanya bukan hanya kepada makhluk, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin pertama munafik kenapa jelek? Satu, dia suka berbohong, menipu dengan cara melakukan kamuflase. Yang kedua, kenapa munafik itu hal yang tidak baik? Yang kedua adalah al-ifsadu fil ardi bi isaratil fitnah. Apa maksudnya? Dia selalu menebar kerusakan dengan memunculkan fitnah antara satu dengan yang lain. Orang munafik niku senengane sanjang mriko, sanjang munafik jangan pesta tak apa ini film-film niku. Wadul ning kene, wadul ning kono. Punya sifat namanya namimah, mengadu domba. Itu orang munafik. Dia kadang ngompori sahabat, jangan berangkat. Lah kita secara prinsip, mohon maaf, bukan tiba-tiba orang munafik itu. Ini kan orang-orang yang dulu memeluk agama Yahudi. Mereka berkawan dengan sahabat-sahabat yang sudah iman dari kecil, sehingga mereka ini sering kumpul walaupun tidak seiman. Ada teman main, ada yang mitra dagang,
ada yang masih keluarga, maka mereka kadang memperbincangkan itu. Bahkan untuk mengamankan sisi ekonomi, terkadang mereka mau berkamuflase untuk menjadi mukmin. Makanya banyak hal, bahkan ada beberapa orang-orang munafik itu mereka ngomong Islam tujuannya hanya apa? Supaya nggak kena pajak, jizyah. Jadi banyak, makanya salah satu yang membuat mereka ini dibenci oleh Allah ada selain dia menipu Allah, yang kedua adalah mereka membuat kerusakan dengan menebarkan fitnah. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah at-taraddud wal hairah fit tughyan. Mereka menjadi orang yang selalu bingung dalam kebimbangan apakah beriman apa tidak. Makanya teman-teman, kita itu dalam perilaku sebenarnya tahu ini tidak baik. Hati kita itu tidak pernah berbohong ketika melihat sesuatu, atau bahkan diri kita sendiri mungkin itu tahu ini tidak baik. Oh, ini mestinya jangan dilakukan. Tetapi yang sering terjadi pada diri manusia itu masih ada perasaan nantilah. Kalau kita sering ini Pak, kalau kita sering maksiat, mikirnya nantilah, berhentinya nantilah, itu malah Allah akan membukakan banyak pintu maksiat dan bahkan memudahkan kita meraihnya. Padahal kita sudah dikasih hidayah sama Allah. Oh, ini tidak baik. Itu kan hidayah. Tetapi kadang hidayah itu sinarnya kalah terang, atau kekuatannya kalah terang dengan yang namanya sebuah kemaksiatan atau al-dhalalah. Nah, kalau kita ini tidak segera tarik kaki untuk supaya, kalau bahasa kitab itu kita mengenal istilah an-nadmu atau al-qal'u, mencabut, untuk segera bismillah, mulai hari ini berhentilah, sudah cukup. Jenengan kita dalam bermaksiat, kita semua pasti punya salah sama Allah, punya salah sesama manusia, itu pasti. Lah, problemnya adalah kita mau komitmen untuk berhenti apa tidak. Karena kalau tidak, kita tidak punya komitmen untuk itu, nanti tunggu waktunya Allah akan, kalau istilahnya dijewer mboten saged. Yo, sing gampange ngoten ya dijrungrungno sisan. Kita kan tidak mau seperti itu. Mungkin kita awal diingetin sama teman, ojo, kita tidak, jangan diingetin, mungkin keluarga, jangan, kita abai. Maka tunggu waktunya, fantadirisah, tunggu waktunya. Kasarane nak dicubit boten saged, ya dijedukno pager. Lah kalau nak wis dijedukno pager kan nggih repot, wirang yo, loro yo iya. Nah, orang-orang munafik itu dulu seperti itu. Mereka itu imannya adalah keimanan palsu, sehingga mereka mendapatkan kehinaan. Maka tadi ayat penutupnya apa? Fama robihat tijaratu. Perniagaan mereka itu tidak akan ada keuntungan. Wa makan muhtadin, dan bahkan mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Maka teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah hidayah itu turun, jangan ditunda. Ayo, pas jangan tiba-tiba lihat apa, terinspirasi sehingga saya harus berhenti, maka lakukan. Atau dibalik lagi, kebaikan, jangan kerentek pengen kebaikan, jangan ditunda. Biasa nih, nak ditunda niku malah mboten situ. Sejauh ini yang saya pahami, yang sering orang mengalami adalah ibadah ke tanah suci. Kalau yang lain wallahu a'lam. Ke tanah suci itu kadang orang sudah menyisihkan 100 juta untuk 2 atau 3 orang berangkat. Tiba-tiba ada teman, ada keluarga yang butuh uang, itu butuh bantuan jenengan. Uang ditarik. Biasa nih, mboten sido budal dan mboten bakal budal. Karena memang sesuatu kalau sudah diniatkan, ya lakukan. Kebaikan apapun sebenarnya, karena kadang hati kita tiba-tiba berubah, belum tentu nanti punya motivasi untuk beribadah. Entah itu bantu orang, entah itu berangkat haji ataupun umroh, pasti begitu. Makanya semoga panjenengan semuanya ketika dianugerahi oleh Allah apa kelebihan rezeki, kepingin kerentek haji, kerentek umroh, jangan ditunda.
jangan ditunda. Apalagi ada uangnya. Kalau belum ada nabung wajar. Kalau ada uangnya ditunda, jangan sampai malah tidak berangkat nanti. Jangan sampai. Dan semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari sifat munafik, dan tentunya kita semuanya dijadikan orang-orang yang beriman dan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita doa khatmil Quran. Semoga dengan doa khatmil Quran hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga panjenengan di tempat kerja ini dan Pertamina tentunya semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amuhu kafi majida ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. اللهم يا الله ببركة ختم القرآن الكريم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا وجميع من حضر في هذا المجلس يا الله من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك الفائزين ومن عبادك المخلصين ببركة ختم القرآن الكريم يا الله وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم يا الله ببركة ختم القرآن الكريم يسر لنا يا الله وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا يا الله زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله ببركة ختم القرآن الكريم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين يا الله. اللهم يا الله ببركة ختم القرآن الكريم ببركة ختم القرآن الكريم يا الله ببركة ختم القرآن الكريم اجعلنا يا الله وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا وجميع من حضر في هذا المجلس يا الله من هذا المجلس يا الله من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك الفائزين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.